Alia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke arah dinding yang dihiasi foto-foto kenangan indah bersama Raka. Setiap gambar seolah-olah mengingatkannya pada momen-momen bahagia yang kini terasa seperti ilusi. Dia merasakan beban di dadanya, sebuah rasa sakit yang tak terucapkan, yang semakin menumpuk seiring berjalannya waktu. Hubungan mereka, yang dulunya penuh dengan cinta dan tawa, kini berubah menjadi sebuah labirin penuh dengan ketidakpastian dan kebingungan. Malam itu, pertengkaran hebat terjadi. Raka, dengan nada suara yang meninggi, mengekspresikan kekecewaannya terhadap Alia. Dia merasa Alia semakin menjauh, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Alia, di sisi lain, merasa tertekan. Dia ingin berbicara, tetapi kata-kata terasa terjebak di tenggorokannya. Setiap kali dia mencoba menjelaskan perasaannya, Raka selalu memotongnya, membuatnya merasa tidak didengar. "Kenapa kamu tidak pernah terbuka padaku?" tanya Raka dengan nada frustrasi. "Aku merasa seperti aku berbicara dengan bayanganmu." Alia menunduk, air mata mengalir di pipinya. Dia ingin menjawab, tetapi semua yang bisa dia lakukan hanyalah terdiam. Dia merasa terjebak dalam hubungan yang tidak lagi memberinya kebahagiaan. Raka adalah orang yang baik, tetapi cinta mereka telah berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Setelah pertengkaran itu, Alia memutuskan untuk pergi. Dia tidak ingin berdebat lebih jauh, tidak ingin menyakiti Raka lebih dalam. Dengan hati yang berat, dia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan rumah yang pernah mereka huni bersama. Tanpa sepatah kata pun, dia pergi, berharap bisa menemukan kedamaian di tempat lain. Kota baru yang Alia pilih adalah tempat yang jauh dari kenangan Raka. Dia berharap bisa memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Setibanya di sana, dia menyewa sebuah apartemen kecil yang sederhana. Dindingnya berwarna putih, dan jendela besar menghadap ke jalan yang ramai. Meskipun tempat itu tidak seindah rumahnya bersama Raka, Alia merasa ada harapan baru di sana. Hari-hari pertama di kota baru terasa aneh. Alia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Dia mencari pekerjaan dan mulai berkenalan dengan tetangga-tetangganya. Namun, meskipun dia berusaha keras untuk melupakan Raka, bayang-bayangnya selalu menghantuinya. Setiap kali dia melihat pasangan lain yang bahagia, hatinya terasa perih. Dia merindukan tawa Raka, senyumnya, dan semua momen kecil yang mereka bagi. Alia mulai bekerja di sebuah kafe kecil di dekat apartemennya. Pekerjaan itu membantunya mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang dia rasakan. Dia bertemu dengan banyak orang baru, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan Raka. Setiap kali dia pulang ke apartemen, kesepian menyergapnya. Dia sering duduk di jendela, menatap keluar, berharap bisa melihat sosok Raka di antara kerumunan. Suatu malam, saat Alia sedang menyiapkan kopi untuk pelanggan, dia mendengar lagu yang familiar. Lagu itu adalah lagu favorit mereka berdua, lagu yang selalu mereka dengarkan saat berkumpul di sofa. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Dia merasa terjebak dalam kenangan yang tidak bisa dia lupakan. "Hei, kamu baik-baik saja?" tanya salah satu rekan kerjanya, Dina, yang melihat Alia terdiam. Alia mengangguk, berusaha tersenyum meskipun hatinya terasa hancur. "Ya, aku baik-baik saja," jawabnya, meskipun dia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Dina, yang melihat ketidakberdayaan Alia, memutuskan untuk mengajaknya keluar setelah kerja. "Ayo, kita pergi ke bar. Mungkin kamu butuh sedikit hiburan," ajaknya. Alia ragu, tetapi akhirnya setuju. Dia merasa perlu untuk mencoba membuka diri, meskipun hatinya masih terikat pada masa lalu. Malam itu, mereka pergi ke bar yang ramai. Musik mengalun keras, dan suasana penuh dengan tawa dan keceriaan. Alia mencoba untuk bersenang-senang, tetapi pikirannya terus melayang kembali kepada Raka. Dia teringat saat-saat mereka pergi ke bar yang sama, tertawa dan berbagi cerita. Dina memperkenalkan Alia kepada beberapa teman barunya, dan mereka semua tampak ramah. Namun, meskipun mereka berusaha menghiburnya, Alia merasa kosong. Dia tidak bisa sepenuhnya terlibat dalam percakapan, pikirannya terus kembali kepada Raka. Setelah beberapa jam, Alia memutuskan untuk pulang. Dia merasa lelah dan tidak berdaya. Dalam perjalanan pulang, dia melihat pasangan-pasangan yang berjalan bergandeng tangan, tertawa dan berbagi momen-momen kecil. Rasa sakit di hatinya semakin dalam.
Dia merindukan Raka, merindukan cinta yang pernah mereka miliki. Sesampainya di apartemen, Alia duduk di tepi tempat tidurnya, menatap foto-foto yang masih tersimpan di ponselnya. Dia tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya, tetapi hatinya masih terikat pada kenangan indah yang pernah ada. Dia merasa bingung, antara ingin melupakan Raka dan ingin kembali ke pelukannya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Alia berusaha untuk melupakan Raka, dia tidak bisa. Setiap sudut kota ini mengingatkannya pada cinta yang hilang. Dia merasa seolah-olah terjebak dalam lingkaran waktu, tidak bisa melangkah maju. Suatu malam, saat dia duduk di balkon apartemennya, dia melihat bintang-bintang di langit. Dia teringat akan janji yang pernah mereka buat untuk saling mencintai selamanya. Namun, janji itu kini terasa seperti angin lalu. Alia merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan kekuatan untuk bangkit. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Mungkin pergi dari Raka adalah keputusan yang tepat, tetapi hatinya masih berjuang untuk menerima kenyataan itu. Alia memutuskan untuk menulis surat untuk Raka, meskipun dia tahu tidak akan pernah mengirimkannya. Dia ingin mengungkapkan semua perasaannya, semua yang terpendam di dalam hatinya. Dengan pena di tangan, dia mulai menulis. Raka, aku pergi tanpa kata, tanpa penjelasan. Aku merasa terjebak dalam hubungan yang tidak lagi membuatku bahagia. Aku merindukanmu, tetapi aku juga tahu bahwa aku harus melanjutkan hidupku. Mungkin suatu hari kita akan bertemu lagi, dan aku berharap saat itu kita bisa saling memahami. Setelah menulis surat itu, Alia merasa sedikit lega. Meskipun dia tidak mengirimkannya, mengekspresikan perasaannya di atas kertas memberinya sedikit ketenangan. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan takdir mungkin memiliki rencana lain untuknya. Dengan harapan baru, Alia menutup mata dan berdoa agar suatu hari dia bisa menemukan kembali kebahagiaan, entah itu dengan Raka atau dengan cara lain. Dia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya. Meskipun kepergiannya dari Raka terasa menyakitkan, dia tahu bahwa dia harus menemukan jalan untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum bisa mencintai orang lain. Alia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, meskipun jalan di depannya masih kabur. Dia tahu bahwa kepergiannya adalah langkah pertama menuju kebebasan, dan mungkin, suatu hari, takdir akan membawanya kembali ke pelukan Raka. Beberapa bulan telah berlalu sejak Alia meninggalkan Raka tanpa sepatah kata pun. Dia telah berusaha membangun kembali hidupnya di kota baru, jauh dari kenangan yang menyakitkan. Setiap hari, dia berusaha mengisi harinya dengan aktivitas baru, mulai dari pekerjaan hingga hobi yang selama ini terabaikan. Namun, meskipun dia tampak kuat di luar, di dalam hatinya, bayang-bayang Raka masih menghantui setiap langkahnya. Alia bekerja di sebuah kafe kecil yang terletak di pusat kota. Kafe itu menjadi tempat pelarian baginya, di mana dia bisa melupakan sejenak rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Suatu sore, saat dia sedang menyajikan kopi untuk pelanggan, dia melihat seorang pria masuk ke dalam kafe. Pria itu memiliki aura yang familiar, dan saat dia mendekat, Alia merasakan jantungnya berdegup kencang. Itu adalah Raka. Alia tertegun, tidak tahu harus berbuat apa. Raka juga tampak terkejut melihatnya. Mereka saling menatap dalam keheningan yang canggung, seolah waktu berhenti sejenak. Raka adalah sosok yang selalu bisa membuatnya merasa nyaman, tetapi saat ini, semua itu terasa rumit. Alia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi Raka sudah berada di hadapannya. "Hai, Alia," sapanya, suaranya lembut namun penuh ketegangan. "Hai," jawab Alia, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergetar. Raka memesan kopi dan duduk di sudut kafe, tidak jauh dari tempat Alia bekerja. Setiap kali Alia melayani pelanggan lain, dia mencuri pandang ke arah Raka. Pria itu tampak lebih matang, dengan tatapan yang lebih dalam dan serius. Alia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang masih membekas. Setelah beberapa saat, Raka memanggilnya. "Alia, bisa bicara sebentar?" Alia merasa terjebak antara keinginan untuk mendengarkan dan ketakutan akan apa yang akan dibicarakan. Namun, dia tahu bahwa menghindar tidak akan menyelesaikan apapun. Dengan langkah ragu, dia mendekati meja Raka. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggu." Raka mulai, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin menjelaskan."
Alia mengangguk, menunggu Raka melanjutkan. Dia merasa jantungnya berdebar, campuran antara harapan dan ketakutan. Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, Raka melanjutkan. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Ketika kamu pergi, aku merasa hancur. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Alia menunduk, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Raka, aku pergi karena aku merasa tidak ada jalan keluar. Kita terus berdebat, dan aku merasa terjebak. Aku mengerti, jawab Raka, suaranya penuh penyesalan. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku telah berubah. Aku telah merenungkan semua yang terjadi, dan aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Alia merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merindukan Raka, tetapi di sisi lain, dia takut untuk membuka hatinya lagi. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Tanyanya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa meminta kamu untuk percaya padaku begitu saja, Raka menjawab. Tapi aku ingin membuktikannya. Mari kita mulai dari awal. Kita bisa berbicara, mengenal satu sama lain lagi. Aku ingin mendengarkan semua yang kamu rasakan. Alia terdiam, merenungkan kata-kata Raka. Dia ingin sekali percaya, tetapi rasa sakit yang dia alami masih terlalu segar. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Raka yang membuatnya merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada harapan untuk mereka. Setelah beberapa saat, Alia mengangguk perlahan. Baiklah, kita bisa mencoba. Tapi aku butuh waktu. Raka tersenyum, senyuman yang membuat hati Alia bergetar. Aku akan menunggu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Mereka menghabiskan waktu berbicara di kafe itu, mengenang masa lalu dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka selama berpisah. Alia merasa ada kehangatan yang kembali, meskipun dia masih waspada. Raka mendengarkan dengan seksama, tidak memotong pembicaraannya, dan itu membuat Alia merasa dihargai. Hari-hari berikutnya, Raka sering datang ke kafe tempat Alia bekerja. Mereka mulai berbicara lebih banyak, dan Alia merasakan dinding yang dia bangun perlahan-lahan mulai runtuh. Raka menunjukkan sisi lembutnya, mengingatkan Alia pada alasan mengapa dia jatuh cinta padanya di awal. Namun, di balik semua itu, Alia masih merasakan ketakutan yang mendalam. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Raka mengajak Alia untuk berjalan-jalan di taman. Suasana malam itu tenang, dengan cahaya bulan yang menerangi jalan setapak. Mereka berbicara tentang impian dan harapan, dan Alia merasa terhubung kembali dengan Raka. Namun, saat Raka meraih tangannya, Alia merasakan ketegangan di antara mereka. Alia, Raka memulai, suaranya lembut. Aku tahu kita memiliki banyak hal yang harus dibicarakan, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah menyakitimu lagi. Aku berjanji. Alia menatap Raka, melihat ketulusan di matanya. Namun, dia masih merasa ragu. Raka, aku tidak ingin terluka lagi. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Raka mengangguk, memahami. Aku akan memberimu waktu. Aku tidak ingin terburu-buru. Yang penting adalah kita bisa saling berbicara dan saling mendengarkan. Malam itu, mereka berjalan beriringan, berbagi tawa dan cerita. Tetapi di dalam hati Alia, ada pertarungan antara cinta dan ketakutan. Dia ingin percaya bahwa Raka telah berubah, tetapi bayang-bayang masa lalu masih menghantuinya. Ketika mereka berpisah di depan kafe, Raka meraih tangan Alia dan memberinya pelukan hangat. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi, katanya. Aku akan menunggu. Alia tersenyum, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Dia harus menghadapi ketakutannya dan memutuskan apakah dia siap untuk membuka hatinya lagi. Takdir telah mempertemukan mereka kembali. Tetapi apakah mereka bisa menemukan jalan menuju cinta yang lebih kuat? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Alia dan Raka duduk di kafe yang sama di mana mereka pertama kali bertemu kembali. Suasana di sekitar mereka terasa lebih hangat, meskipun ada ketegangan yang masih tersisa di antara mereka. Alia menatap cangkir kopi di tangannya, berusaha menenangkan pikirannya yang bergejolak. Raka, di hadapannya, tampak lebih serius dari sebelumnya. Seolah-olah setiap kata yang akan diucapkannya adalah keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Setelah kamu pergi,
Aku menyadari betapa berharganya kamu bagiku. Raka melanjutkan, suaranya penuh penyesalan. Aku tidak pernah menghargai semua yang kamu lakukan untuk kita. Aku terlalu egois dan terjebak dalam pikiranku sendiri. Alia mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan mata yang penuh emosi. Raka, aku pergi karena aku merasa tidak ada jalan keluar. Setiap kali kita bertengkar, aku merasa semakin jauh dari kamu. Aku tidak ingin terus hidup dalam ketidakpastian. Raka mengangguk. Wajahnya menunjukkan rasa sakit yang mendalam. Aku mengerti. Dan aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku ingin kita bisa berbicara, jujur satu sama lain, tanpa ada yang disembunyikan. Alia merasakan hatinya bergetar. Dia ingin percaya pada Raka, tetapi rasa sakit yang pernah dia alami masih membekas. Bagaimana aku bisa yakin bahwa ini bukan hanya kata-kata kosong? Tanyanya, suaranya bergetar. Karena aku telah berubah, jawab Raka tegas. Aku telah belajar banyak tentang diriku sendiri dan tentang apa yang aku inginkan. Dan yang aku inginkan adalah kamu, Alia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Mendengar kata-kata itu, Alia merasakan harapan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa cinta tidak cukup untuk mengatasi semua masalah yang telah mereka hadapi. Tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tidak akan jatuh ke dalam pola yang sama? Tanyanya, mencari kepastian. Raka mengambil napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. Kita harus berkomitmen untuk saling mendengarkan. Kita harus berani berbicara tentang perasaan kita, bahkan jika itu menyakitkan. Aku ingin kita membangun fondasi yang lebih kuat, satu yang tidak hanya berdasarkan cinta, tetapi juga saling pengertian dan kejujuran. Alia terdiam, merenungkan kata-kata Raka. Dia ingin percaya bahwa mereka bisa memperbaiki hubungan mereka, tetapi rasa takut akan kehilangan lagi masih menghantuinya. Aku tidak ingin terluka lagi, Raka. Aku tidak tahu apakah aku bisa mengambil risiko itu. Raka meraih tangan Alia, menggenggamnya lembut. Aku tidak ingin menyakitimu. Aku ingin kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama. Jika kita bisa melewati semua ini, aku percaya kita bisa menghadapi apapun yang datang. Alia merasakan kehangatan dari genggaman tangan Raka. Ada sesuatu yang tulus dalam tatapan matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa sedikit tenang. Baiklah, katanya pelan. Mari kita coba. Tapi kita harus berkomitmen untuk saling terbuka. Raka tersenyum. Senyuman yang penuh harapan. Aku berjanji, Alia, kita akan melakukannya bersama. Setelah pertemuan itu, Alia dan Raka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Mereka menjelajahi kota, mengunjungi tempat-tempat baru, dan berbagi cerita tentang kehidupan mereka selama berpisah. Setiap momen yang mereka habiskan bersama terasa berharga, dan Alia mulai merasakan kembali percikan cinta yang pernah ada di antara mereka. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Terkadang, kenangan pahit dari masa lalu muncul kembali, dan mereka harus berjuang untuk menghadapinya. Dalam satu kesempatan, saat mereka sedang duduk di taman, Alia tiba-tiba teringat akan pertengkaran hebat yang menyebabkan kepergiannya. Aku masih ingat malam itu, katanya, suaranya penuh emosi. Aku merasa sangat kesepian, dan aku tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaanku. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga ingat. Aku sangat menyesal telah membuatmu merasa seperti itu. Aku seharusnya lebih peka terhadap perasaanmu. Alia mengangguk, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Aku tahu kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin kita belajar dari pengalaman itu. Setuju, jawab Raka. Kita harus terus berkomunikasi, tidak peduli seberapa sulitnya. Aku tidak ingin kita kembali ke titik itu. Seiring berjalannya waktu, Alia dan Raka mulai menemukan ritme baru dalam hubungan mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung, berbagi impian dan ketakutan, serta merayakan setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama. Alia merasa lebih kuat dan lebih percaya diri, dan Raka menunjukkan komitmennya dengan tindakan nyata. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Alia, Raka tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jaketnya. Alia, katanya, suaranya serius. Aku tahu kita masih dalam proses membangun kembali hubungan kita, tetapi aku ingin kamu tahu betapa berharganya kamu bagiku.
Alia menatap Raka dengan penuh rasa ingin tahu. Raka membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana namun elegan. Aku tidak ingin terburu-buru, tetapi aku ingin kita bisa melangkah ke tahap berikutnya. Apakah kamu mau menjadi bagian dari hidupku selamanya? Alia tertegun. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Raka, ini sangat berarti bagiku. Aku ingin kita bersama, tetapi aku juga ingin kita melakukannya dengan cara yang benar. Raka mengangguk. Senyumnya lebar. Aku berjanji, kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Kita akan terus belajar dan tumbuh bersama. Alia merasakan cinta yang mendalam mengalir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah, tetapi dengan komitmen dan kejujuran, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Dalam pelukan Raka, dia merasakan harapan baru dan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Cerita mereka adalah tentang perjalanan menemukan kembali cinta, tentang bagaimana takdir membawa mereka kembali satu sama lain, dan tentang kekuatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Alia dan Raka siap untuk menulis bab baru dalam kisah cinta mereka, dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan.